Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah seru buat dibahas. Ada Gilang Dirga yang komentari pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait perpindahan posisi gerbong kereta api. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendadak jadi sorotan publik. Usulannya mengenai perpindahan posisi gerbong kereta api kini menuai pro dan kontra di jagat maya. Semua bermula dari pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengusulkan agar gerbong khusus wanita dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta. Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Alasannya untuk memberikan perlindungan lebih bagi perempuan. Namun usulan tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat pengguna jasa transportasi publik, khususnya pria. Netizen menilai kebijakan tersebut tidak sistematis dan justru berpotensi menimbulkan penumpukan penumpang. Dan bukan netizen namanya kalau tidak memberikan komentar yang di luar nalar nih Besti. Tak sedikit dari mereka yang membuat konten dengan menyinggung pernyataan menteri tersebut. Barusan lihat video katanya cewek-cewek gerbongnya dipindahin di tengah, terus yang laki-laki dipindahin paling belakang sama depan. Terus bencong gimana bencong Bu? Di atap gerbong Bu bencong. Emosi dia lihatnya, itu mah bukan solusi Bu. Kalau kenapa-napa berarti laki duluan itu yang kena. Nggak bisa begitu, nyawa mah sama aja nyawa. Oh bener, ada-ada aja maghrib-maghrib lihat berita yang kayak begitu. Oh citralah. Kritik tak hanya datang dari warganet. Presenter kondang Gilang Dirga turut menyuarakan pendapatnya melalui akun media sosial pribadinya di Besti. Dalam unggahannya, Gilang secara terbuka melayangkan protes keras terhadap pernyataan sang menteri. Gilang menilai seorang pejabat publik setingkat menteri seharusnya memberikan pernyataan yang didasarkan oleh pertimbangan matang dan riset mendalam di lapangan, bukan sekedar usulan yang dianggap menyepelekan salah satu pihak. Bagi Gilang, kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tak bisa diberatkan pada satu pihak saja, dan harus aware bagi semua pihak, bukan hanya memihak pada perempuan saja. Tak hanya menyinggung pernyataan sang menteri, Gilang Dirga juga secara terang-terangan meminta pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto atas keputusannya memilih menteri. Hingga saat ini, publik masih menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak kementerian terkait realisasi usulan tersebut. Akankah ini menjadi kebijakan nyata atau sekedar wacana yang menguap begitu saja? Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Kabar selanjutnya datang dari Richard Lee yang akan melaporkan Doktif atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah setelah keyakinannya kembali disinggung. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, perseteruan antara Doktif dan Richard Lee semakin memanas. Bukan hanya soal skincare lagi, melainkan sudah memasuki ranah pribadi, yaitu soal keyakinan. Semua bermula ketika Doktif mengungkap fakta di balik mu'alaf Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Sejak awal, Doktif menduga Richard Lee mu'alaf hanya ingin melancarkan bisnis skincare miliknya yang belakangan dicurigai melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Meski berbagai tudingan dialamatkan kepada dirinya, Richard Lee terus membantah rumor yang berkembang liar. Namun sayang, bantahannya itu tak cukup menjawab rasa penasaran publik. Pasalnya, tak lama setelah bantahan muncul di jagat maya, Kohani dari Mu'alaf Center Indonesia secara gamblang mengatakan bahwa pihaknya mencabut sertifikat mu'alaf
yang sempat diberikan kepada Richard Lee setelah mengucap 2 kalimat syahadat beberapa waktu lalu. Kohari bukan semata-mata mencabut sertifikat secara sepihak. Namun setelah melalui diskusi panjang dengan pihak terkait, ditambah lagi mereka menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Richard Lee tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Ironisnya, Kohari menilai bahwa mu'alaf tersebut dijadikan sebagai bahan konten dan Richard Lee beberapa kali terciduk pergi ke gereja nih Besti. Surat mu'alafnya saya nyatakan ini ada nomornya. Surat mu'alaf dengan nomor QS 383 2025 ini saya menyatakan ini sudah jangan dipakai-pakai lagi ya gitu. Karena apa? Karena sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena Anda tidak menjalankan sholat dan tidak menjalankan syariat. Kalau seseorang sudah dapat sertifikat lalu dia tidak taat hukum dan tidak menjalankan syariat Islam, buat saya ya saya berlepas diri dari orang itu. Karena sertifikat dari saya, ya saya bilang jangan digunakan lagi ya. Sertifikat itu jangan dipamerkan, digunakan. Dan saya berlepas diri. Mengenai Islamnya dia atau enggak, yang tahu dia dan Allah. Tolonglah Islam ini jangan dibuat cuma sekedar konten. Jangan dibuat sekedar bahan. Kok ya masih dugem? Kok ya masih minum? Siapa yang bilang? Lah itu di kontennya sendiri di Instagram. Coba dicek dia masih minum nggak? Gitu. Coba dicek di TikToknya atau IG-nya Holywing ada yang live. Masih ke Holywing. Gitu. Diduga foto itu, video itu adalah Richard. Dan bahkan dari video gereja, nanti saya kasih linknya itu dari YouTube-nya Pendeta Gilbert. Ada juga short videonya. Itu dia mengatakan saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau Anda percaya Tuhan selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah itu gugur. Terungkapnya fakta-fakta tersebut, kebenaran seolah berpihak pada Doktif. Dan sejak itu, ia semakin gencar memberitakan ke publik bahwa Dr. Richard Lee tidak menjadi mu'alaf yang baik dan taat. Merasa dirinya terpojokkan oleh seterunya tersebut, Richard Lee melalui kuasa hukumnya baru-baru ini buka suara. Dalam pernyataan kuasa hukumnya, Richard Lee sampai saat ini masih menganut agama Islam. Meski sertifikat tersebut sudah resmi dicabut. Karena menurutnya sertifikat tersebut bisa dengan mudah didapat cukup mengucap 2 kalimat syahadat saja. Richard Lee juga dengan tegas menepis anggapan bahwa dirinya melalaikan kewajiban agama. Ia menilai urusan ibadah adalah ranah pribadi antara manusia dengan Sang Pencipta, bukan otoritas lembaga atau individu tertentu untuk menghakimi. Islam itu tidak ini ya. Mu'alaf itu kan sederhana dengan mengucapkan kalimat syahadat ya. Itu hanya soal administrasi. Teman-teman yang muslim pasti paham dulu apakah kita pernah mengenal itu. Administrasi itu kan tidak ada. Rasulullah waktu dulu mengislamkan orang apakah ada apa? Ya itu hanya soal ini saja. Ada yayasan mu'alaf. Persoalan ini kian memanas setelah Richard Lee memutuskan menempuh jalur hukum. Ia berencana akan melaporkan Doktif ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tak main-main jika laporan ini diproses, Doktif terancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Kita lagi melihat waktu aja, momentumnya kapan, timingnya kita lagi lihat. Karena nanti yang membuat laporan langsung itu kan Dr. Richard. Pasalnya itu kalau soal tuduhan itu di pencemaran nama baik diatur di pasal 433, 434 KUHP junto 441 tuduhan fitnah. Itu ancaman hukumannya itu di atas 6 tahun. Enggak terganggu. Itu bukan dokumen untuk memperjelas status keyakinan seseorang. Karena itu tadi Islam sangat dengan mudah menerima siapapun pemeluknya. Kayak gitu. Makanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dia muslim. Soal bagaimana dia beribadah dan itu kan balik lagi pribadi. Jadi itu yang kami sangat sesalkan dan pribadi saya mengutuk tindakan Samira
yang mempersoalkan keyakinan Baik. klien kami. Baik. Itu tidak dibenarkan di undang-undang tidak membenarkan itu, dan otomatis kami akan mengambil langkah hukum yang tegas. Meski belum bisa memastikan kapan, namun pihak Richard Lee sedang mencari waktu yang tepat untuk memperkarakan Doktif kembali. Benarkah ini pure karena pencemaran nama baik dan tidak ada unsur balas dendam di baliknya? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.